buat anugerah-Mu yang besar. Kalau Engkau sudah memimpin bangsa kami 78 tahun, Engkau sudah memberikan kemerdekaan, dan kami boleh melihat segala pencapaian daripada bangsa kami melalui kepemimpinan hamba-Mu Bapak Joko Widodo. Semua karena anugerah-Mu. Dan kami yang ada di Kota Pekanbaru juga diberkati oleh Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di GSG, menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang kehidupannya berhasil dan beruntung oleh karena Tuhan, karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Berikan kami hati sebagai seorang murid yang dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu ini. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Yang paling belakang shalom. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Saya ucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Wah, luar biasa. Dengan tema apa Bapak Ibu? Terus melaju untuk Indonesia maju. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang menjadi dasar kenapa diberikan tema terus melaju untuk Indonesia maju? Karena pencapaian-pencapaian yang telah dicapai selama 2 periode pengurusan dari Presiden kita Pak Joko Widodo. Banyak sekali pencapaian-pencapaiannya, keberhasilannya. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama keberhasilan karena Kristus. Siapa yang mau berhasil dalam hidupnya? Semua ya mau berhasil. Yang di belakang juga semua mau berhasil ya. Nah, saya mau sharing berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana berhasil. Nah, jadi dengar dulu cerita saya begini. Tadi kan saya sudah tanya siapa yang mau berhasil, semuanya mau berhasil. Semua orang mau berhasil dan ingin berhasil. Tetapi tidak semua orang itu berhasil. Nah, perhatikan ini ya. Hanya 2% dari sekian banyak orang itu yang berhasil.
hanya 2% yang berhasil. Yang 98% itu tidak berhasil. Mengapa? Karena orang yang hanya sekedar ingin berhasil tetapi tidak mempersiapkan keberhasilannya itu dengan baik, maka dia tidak akan berhasil. Jadi keberhasilan itu harus dipersiapkan. Yuk sama-sama saya mengatakan keberhasilan harus dipersiapkan. Nah, apa persiapannya? Harus direncanakan, harus dilakukan, harus dievaluasi, dan harus diadakan perubahan. Jadi yang keempat ini harus ada di dalam persiapan keberhasilan. Saya beri contoh ya, Seseorang yang ingin mendapatkan medali dalam pertandingan olahraga, namun dia tidak pernah berlatih dengan disiplin, kira-kira menang atau kalah? Harus dipersiapkan latihannya. Latihannya harus direncanakan. Setiap hari saya harus berlatih 4 jam misalnya. Makanan saya harus yang bernutrisi tinggi supaya tubuhku sehat. Setiap hari aku akan melihat ya pertandingan orang-orang yang berhasil, harus dipersiapkan. Setelah dipersiapkan, direncanakan, kemudian dilakukan. Setelah itu apa? Dievaluasi. Setelah dievaluasi apa? Dilakukan perubahan. Mungkin hari itu belum berhasil. Oleh sebab itu pelajari, adakan perubahan lagi. Oke, saya kasih contoh lagi. Seseorang yang berat badannya 100 kilo, nah mudah-mudahan di sini tidak ada. Tingginya 160. Ingin menurunkan berat badannya ideal, namun tidak pernah olahraga dan menjaga pola makan. Kira-kira turun nggak berat badannya sekarang? Tambah gemuk ya. Jadi kalau orang yang gemuk ingin badannya ideal, ya mesti olahraga, pola makannya diatur, semua diatur, dan semua harus dipersiapkan, direncanakan, dilakukan, dievaluasi, dan diadakan perubahan-perubahan. Saya kasih contoh lagi. Seseorang dengan penghasilan 10 juta per bulan ingin mempunyai uang 1 miliar, tapi nggak pernah menabung, nggak pernah berinvestasi. Kira-kira punya nggak 1 miliar itu? Tinggal mimpi, tinggal janji, tinggal janji. Mimpi tinggal mimpi, uangnya 10 juta habis. Jadi harus direncanakan bagaimana caranya punya uang 1 miliar tapi penghasilan 10 juta. Nah, ditabunglah uang itu sedikit demi sedikit. Kemudian kalau sudah cukup, nanti belikan tanah lah di mana, belikan rumah di mana. Tiba-tiba tanah yang harganya dulu barangkali 100.000 jadi 1 juta per meter. Rumah yang dulu dibeli 100 juta tiba-tiba menjadi 300 juta. Dengan demikian jangka waktu tertentu dengan penghasilan 10 juta saudara bisa punya uang 1 miliar. Tetapi harus direncanakan, dipersiapkan. Nah, itu bahasa saya mengatakan dipersiapkan. Tadi saya bisik-bisik dengan Mas Eko, dia bilang gedungnya sudah besar, karena persaingan tambah ketat, katanya banyak gereja di sini. Maka apa yang terjadi? Maka bangunan ini harus dibersihkan. Bapak Ibu suka nggak dengan bangunan yang bersih? Suka dengan kesejukan, sejuk-sejuk? Suka. Ya, sejuk-sejuk suka ya, bersih suka ya. Dia bilang ya sudah direncanakan 2024 apa? Pasang asing. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, direncanakan. Siapa yang merencanakan?
yang Pak Pendeta Eko beserta dengan seluruh jemaat di tempat ini. Kenapa? AC-nya tidak langsung datang dari surga, tapi direncanakan, didoakan, dan kita semua menabur. Datanglah AC itu, saudara. Datang. Nah, jadi enak begitu. Wah, setiap kesini aja, ke GSG saja ibadah, ada kesejukan di sana. Sejuk di tubuh, khotbahnya juga sejuk di hati. Kemudian apa? Ketika aku sejuk di hati, maka aku memberi kepada Tuhan dengan tulus. Pintu surga terbuka, rezeki juga dibuka oleh Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kalau saudara dan saya tidak pernah menabur, bagaimana caranya kita menerima? Bagaimana caranya kita menuai? Hanya orang yang menabur pasti menuai. Hanya orang yang memberi pasti apa? Menerima. Itu hukumnya itu. Kalau kita tidak pernah menabur, tidak pernah memberi, tapi mau menerima, malaikat surga bilang, nih, begitu saudara. Tidak ada yang cerita. Kita tidak pernah menabur, tidak pernah memberi, tapi ayo saya mau menerima. Dari mana asalnya itu? Saya kasih contoh. Saya nggak percaya Pak Gede. Aku kasih contoh. Saudara tidak pernah menabung di bank, tidak pernah buka rekening tabungan, tidak pernah mengisi uang tabungan di bank. Tiba-tiba saudara datang ke bank mau nagih, saya mau narik uang, kira-kira bagaimana? Ngotot, sebentar lagi diusir sampah, saudara. Sama saudara juga ngotot sama Tuhan, tidak pernah nabur, tidak pernah memberi, tapi mau menerima terus dari Tuhan. Malaikat di surga langsung diperintahkan dalam nama Yesus. Kuperintahkan malaikat, usir dia. Usir, saudara. Sama kita di bank begitu, tidak pernah nabur, mau narik uang, dari mana ceritanya itu? Nah, oke. Jadi jelas ya, keberhasilan Indonesia karena direncanakan. Keberhasilan saudara dan saya juga harus direncanakan. Nah, mari kita lihat dulu ya dasar firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Nah, sudah ketemu ya? Kecil-kecil, nampak nggak di situ ya? Kita baca ya sama-sama mulai ayat 1 sampai 6. Mulai ayat 1 dulu. 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlalu licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Katakan amin. Firman Tuhan ini menggambarkan pelayanannya Paulus dan timnya itu berhasil luar biasa. Sekarang coba kita lihat, apa sebenarnya cara pandang keberhasilan secara umum? Ini secara umum ya saudara. Keberhasilan merupakan satu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita rencanakan untuk kita capai. Itu namanya keberhasilan. Misalnya, anak-anak kita sekolah, Ina, ya, kemudian panggil papanya, saya punya cita-cita atau saya punya rencana naik kelas tahun ini dengan nilai rata-rata
9,5 direncanakan. Setelah direncanakan apa? Didoakan. Setelah didoakan apa? Belajar yang rajin. Setelah belajar yang rajin apa? Sekolah yang rajin. Belajar rajin, sekolah seminggu sekali. Nah, bagaimana mau lulus dapat nilai 9,5, saudara? Nah, hormati guru dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak kita mencapai 9,5, maka itu disebut dengan apa? Keberhasilan. Mungkin temannya ada yang 9,6, mungkin ada yang 10 barangkali. Ya silakan aja. Karena masing-masing keberhasilan itu kan berbeda-beda. Tidak bisa kita ukur dengan sebuah nilai, ya. Kemudian apa? Keberhasilan berarti kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Tuhan tidak pernah menjamin tidak ada masalah. Coba cari dalam Alkitab. Tidak ada yang ketemu. Justru di dalam Alkitab masalah terus, saudara. Ujian, pencobaan. Oleh sebab itu, untuk kita berhasil pasti ada masalah di depan kita. Ada rintangan, ada tantangan, semua ada. Tetapi kita tidak menyerah dengan tantangan itu. Kita terus bangkit. Nah, itu tadi kan. Merdeka, merdeka, terus semangat, merdeka, terus saudara semangat tidak. Hari ini gagal, bangkit lagi. Besok belum berhasil, bangkit lagi, saudara. Tidak menyerah. Sampai apa? Berhasil. Sampai berhasil. Keberhasilan merupakan kemampuan menjalani hidup sesuai dengan keinginan atau kerinduan atau rencana, melakukan apa yang paling dinikmati atau diminati, dikelilingi oleh orang-orang yang disenangi dan dihormati, saudara. Jadi keberhasilan itu merupakan kemampuan menjalani hidup yang kita rencanakan. Itu keberhasilan. Jadi kalau kita tidak pernah membuat rencana, artinya saudara dan saya nggak pernah berhasil. Kalau ditanya begini, apa rencanamu bulan ini? Nggak tahu Pak Pendeta. Pokoknya hidupku mengalir saja bersama Roh Kudus. Ini kan bahasanya orang Kristen kan begitu kan? Aku mengalir saja bersama Roh Kudus. Itu maksudnya apa? Mengalir bersama Roh Kudus itu maksudnya aku rela dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi aku harus melayani yang rajin, kerja yang rajin, kerja yang cerdas, kerja yang produktif dan lain sebagainya. Kan harus kita jalankan semuanya itu, saudara. Nah, jadi cara pandang keberhasilan secara umum itu seperti ini, saudara. Ya, jadi bukan berarti kalau mau berhasil, wah tidak ada rintangan, tantangan, masalah. Oleh sebab itu saudara, Tuhan memakai rintangan itu menjadi batu lompatan bagi kita. Tuhan memakai masalah itu untuk menguatkan iman saudara dan saya. Tuhan memakai ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya saudara lulus dan naik kelas. Coba, siapa di sini naik kelas tanpa ujian? Angkat tangan. Tidak ada kan, saudara? Semua orang yang naik kelas harus melewati apa? Ujian. Sama dengan kita. Kalau kerohanian kita ingin naik kelas, ingin meningkat, maka kita harus melewati ujian-ujiannya Tuhan itu, saudara. Belum lagi ditambah pencobaan-pencobaan lagi. Mesti melewati semuanya itu. Baru kita naik kelas. Dan kalau Tuhan itu menguji kita, Dia tidak beritahu. Kalau guru-guru menguji itu enak. Minggu depan kita akan ujian tengah semester, itu enak. Kalau Tuhan menguji, semua datangnya tiba-tiba. Sampai kewalahan kan? Kalau Tuhan menguji itu semua tiba-tiba, saudara. Tapi sebenarnya bukan tiba-tiba, cuman kita yang kurang peka mendengar seruannya Tuhan. Kenapa kurang peka? Karena jarang baca Alkitab,
jarang berdoa, sehingga nggak dengar. Sebenarnya mulai tahun yang lalu Tuhan itu sudah ngomong. Contohnya gede, bulan Agustus aku akan berikan ujian begini. Tapi saya nggak dengar karena nggak baca Alkitab, nggak berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga masuk bulan Agustus ujian tengah semester terjadi, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan itu baik. Ingat, Tuhan itu berkata-kata melalui hambanya, melalui nabinya, melalui suara Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara pandang keberhasilan menurut Alkitab? Nah, saudara, Alkitab itu tidak pernah memberikan petunjuk dengan jelas. Saudara berhasil kalau saudara dapat nilai 9,5. Saudara berhasil kalau dapat omset misalnya 1 miliar. Saudara berhasil kalau punya deposito misalnya 1 miliar. Nah, Alkitab tidak pernah menyebutkan itu. Tapi Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk berhasil ada kebiasaan, ada sikap, ada karakter yang mesti dirubah. Ada apa, saudara? Kebiasaan, sikap, karakter. Makanya kalau untuk merubah karakter, sikap kita harus berubah. Untuk merubah sikap, kebiasaan kita sehari-hari harus dirubah. Contoh ya, kalau saudara mau kerja rajin, kebiasaan yang dirubah apa di rumah saudara sehari-hari? Bangun lebih awal, lakukan pekerjaan yang di rumah, bantu orang tua, nyapu, membersihkan rumah, bantu orang tua kalau dia berdagang. Itu namanya mengembangkan sikap rajin. Lama-lama maka sikap itu akan berubah menjadi karakter. Karakter apa? Rajin. Saudara, malas itu karakter. Makanya kalau manusia, seseorang udah kena karakter yang namanya malas, saudara, hukumnya apa? Malas itu dosa, saudara. Oh, masa Pak Gede malas itu dosa? Saya mau tunjukkan ayat. Saudara pernah membaca di dalam Alkitab seorang tuan bepergian ke luar negeri. Dia panggil bujang-bujangnya, karyawannya, kemudian yang satu dititip 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Ketika tuannya datang, maka yang 5 talenta menghadap tuannya. Ini tuan menjadi 10, artinya berbuah 5 talenta. Yang 2 juga menghadap tuannya. Ini tuan jadi 4, berbuah 2 talenta. Yang berbuah 5 talenta dan yang berbuah 2 talenta, apa kata tuannya? Kamu hambaku yang baik, yang rajin, yang setia, yang nurut, yang punya 1 disimpan di bawah tanah. Malah ngomelin tuannya, tuan ini tak kerjakan, kok mau hasil? Enak aja lu tuan. Jahat kamu tuan. Terus apa respon tuannya? Apa perkataan tuannya? Kamu hamba yang jahat. Kamu hamba yang tidak setia. Kamu hamba yang malas. Dipanggillah algodonya. Ambil yang punya 1 dan berikan kepada yang punya. Makanya inilah berlaku kata orang-orang, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, itu dia. Karena si malas ini nih, biang keroknya itu apa? Si malas. Disebut si malas. Punya 1 talenta malah disimpan. Artinya apa?
Setiap saudara dan saya diberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Semua yang berharga dalam hidup kita, kepandaianmu, pengetahuanmu, semua yang Tuhan berikan kepada kita, lipat gandakan semuanya itu. Supaya apa? Hidup kita berbuah, berhasil. Kalau kita lipat gandakan semuanya itu, maka hidup kita akan selalu apa? Berhasil. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau berhasil hidupnya sepanjang masa? Boleh angkat tangan, termasuk aku ini saudara. Kita semua mau berhasil, katakan amin. Aku mau berhasil. Nah, tapi kuncinya apa? Si rajin itu jangan ikuti si malas ini. Si malas ini dikatakan lagi oleh tuannya pada abojonya, ambil itu talenta, kasih kepada yang 10, juga ambil dirinya sendiri, masukkan ke dalam tempat yang paling dalam, di mana kertas gigi itu apa? Ada. Itu api neraka, saudara. Intinya apa? Orang malas tempatnya di mana? Neraka, saudara. Kok keras sekali. Emang begitu kata Alkitab, saudara. Orang malas itu tempatnya di neraka. Bahkan Alkitab bicara orang yang tidak bekerja tidak layak untuk apa? Makan. Ini berbicara tentang malas. Kita semua mau rajin kan? Saya tahu Pak Pendeta Eko ini rajin sekali. Apa yang bisa dia jual semuanya. Tapi yang dijual yang benar gitu ya. Pisang dijual, ketela pohon dijual. Apapun yang bisa dijual sama dia. Apapun yang diusahakannya oleh dia. Rajin sekali, saudara. Ayo ikuti kerajinan. Setuju enggak, saudara? Kalau saya tidak punya talenta menjual pisang. Tapi saya punya talenta membiayai si penjual pisang. Ayo, siapa yang jualan pisang tuh biayai. Siapa yang ini ku biayai. Lain-lain kan talentanya. Tapi melipat gandakan terus itu kan, saudara. Melipat gandakan. Bukan rentenir loh, bukan, saudara. Nah, itu yang namanya bank. Kan begitu ya. Bank itu resmi, rentenir itu tidak resmi, saudara. Artinya sudah dilegalkan oleh pemerintah. Beda, saudara. Sangat berbeda sekali. Dan kita tunduk kepada peraturan pemerintah. Kan ada di Roma pasal yang ke-13. Nah, sekarang bagaimana cara pandang keberhasilan menurut Alkitab? Selalu Alkitab itu memberi petunjuk kebiasaan, sikap, karakter. Ini yang mesti dirubah 3 ini. Jadi yang pertama, bersandar kepada kemurahan. Bersandar kepada kemurahannya, kasihnya. Ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara dan saya hidup sampai hari ini karena kemurahan Allah. Kita dapat keselamatan karena kemurahan Allah. Kita dapat kerja karena kemurahan Allah. Kita dapat rezeki karena kemurahan Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada kemurahannya, maka apa yang terjadi? Saudara dan saya tidak akan tawar hati. Inilah pelayanannya dari Paulus dan tim kerjanya. Dia bersandar kepada kemurahan Allah, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Yesus mesti bersandar kepada kemurahannya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, ya, menurut Alkitab TB2, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maksudnya yang bersandar kepada kemurahan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tapi ayatnya yang ke-5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang bersandar kepada kekuatan manusia mana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar pada kemurahan Tuhan, itu diberkati. Artinya dia mendapatkan berkat, saudara. Jadi kemurahan Tuhan ini penting, saudara dan saya hidupi. Kenapa? Karena di dalam kemurahan Tuhan itu ada kasih Tuhan. Tuhan itu suka berbuat baik. Saya kalau merenungkan ya, Tuhan itu baik betul dengan kita. Coba, dia rela mati untuk menebus dosa kita. Baik atau tidak? Tuhan menciptakan siang dan malam. Baik atau tidak? Nah, coba sekali-sekali lah ya. Sebulan aja ya. Tuhan bilang begini, sementara waktu anak-anakku yang ada di GSG ini 1 bulan ke depan, mulai bulan September, tidak ada malam lagi, siang semuanya. Coba kira-kira bagaimana itu? Karena siang terus, mata kita terus melek begini. Dan tidur-tidur kita dibuatnya kan? Apa yang terjadi? Tubuh kita makin lemah. Bulan Oktober matilah kita semuanya. Nah, sekarang diganti. Mulai bulan Oktober, anak-anakku yang ada di GSG, maka tidak ada siang lagi. Yang ada apa? Malam terus. Maka apa yang terjadi? Tidur. Tidak kerja-kerja. Jadi besok mau makan, nggak bisa. Tumbuh-tumbuhan ini tanpa sinar matahari mati. Semua mati tanpa matahari. Itu kebaikan Tuhan luar biasa untuk semua orang, Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Tuhan ciptakan panas. Karena ada matahari, panas. Tapi suatu saat Tuhan ciptakan apalagi? Hujan. Makanya jangan kencing itu hujan. Mengucap syukur sama Tuhan bahwa ada hujan yang lebat. Coba, kalau Tuhan bilang begini, sementara waktu anak-anakku di GSG, karena kalian tinggal di tempat ini, maka selama tahun 2023 sampai akhir ini, aku tidak akan turunkan hujan, tapi panas yang kuberi kau itu 50 derajat Celcius. Rambut kita keriting semua dibuatnya, saudara. Tapi Tuhan baik. Kadang kita 30 derajat Celcius, kadang ada hujan di depan, kadang juga ada banjirnya. Kenapa jalan itu banjir? Karena bordnya jelek, salurannya jelek. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kalau salurannya baik, nggak ada itu banjir. Kesalahannya manusia, bukan salahnya Tuhan. Tuhan itu bagiannya memberikan dia hujan. Manusia membuat apa? God. Makanya rumah Bapak Ibu yang belum ada God, buat aja sendiri God. Nah, supaya tidak apa? Banjir. Itu loh maksud saya. Nah, jadi yang rumahnya banyak sampah, ya diambil sampahnya supaya tidak masuk ke God, sehingga apa? Air bisa mengalir dengan baik. Yang setuju katakan amin. Jadi kemurahan Tuhan ini luar biasa. Tuhan bermurah hati kepada kita sampai mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan kerendahan hatinya dia, membela kita. Kita ditebus oleh darahnya, saudara. Wah, luar biasa Tuhan kita ini. Murah hatinya luar biasa. Nah, jadi apa artinya hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saudara? Nah, coba bisa diteruskan apa arti hidup dalam kasih karunia. Kalau kita tahu hidup kita dalam kasih karunia, saya yakin saudara dan saya pasti jaga kesehatan. Iya dong. Kenapa? Aku hidup dalam kasih karunia. Tubuhku adalah baik Allah, maka aku jaga tubuhku ini dengan baik supaya aku sehat. Betul nggak, saudara? Aku tidak akan makan minum yang menghancurkan baik Allah itu. Aku tidak merokok, aku tidak narkoba, aku tidak minum minuman beralkohol tinggi termasuk tua dan sebangsanya, saudara. Aku tidak makan minum yang model begitu. Tidak, nehi, gitu saudara. Supaya tubuh kita sehat. Pak Gede boleh nggak makan di luar?
Boleh, tapi secukupnya. Pakai ilmunya Tuhan Yesus, doa Bapa kami, berilah kami makanan pada hari ini ya. Ada orang berdoa begini, Tuhan, berilah aku makanan yang secukupnya sampai setahun begitu. Cukup hari ini aja, karena besok lain lagi cukupnya. Begitu, hari ini B2 pangkal, minggu depan B2 lain lagi. Cukupnya beda-beda. Sampai di situ ya, berilah kami makanan yang secukupnya aja. Tidak berkelimpahan makanan itu, saudara. Tapi kalau berkat boleh berkelimpahan. Tapi kalau makanan secukupnya saja, tidak semua. Setuju ya, saudara? Jadi hidup dalam kasih karunia itu menyadari dengan cara apa? Jaga hati kita, tidak kecewa, tidak iri hati, tidak dengki, tidak sakit hati, saudara. Ya, saya tanya sama dokter ya. Itu sebenarnya pasien-pasien yang sakit itu sebenarnya banyak disebabkan oleh apa sih dokter? Kebanyakan faktor psikologi. Faktor psikologinya apa? Banyak yang stres katanya. Banyak yang stres. Stresnya karena apa? Nah macam-macam. Ternyata stresnya itu banyak yang sakit hati, banyak yang kecewa. Jadi saudara itu semua itu dapat menimbun sakit penyakit di dalam diri kita. Ya, orang yang menyadari kasih karunia, dia akan kelola pikirannya. Mereka akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka selalu membangun kebiasaan untuk berbagi dengan sesama. Mereka mengejar kekudusan dan mereka berusaha menjadi berkat bagi sesama saudara. Saudara, saya mau tanya ya. Yang mana lebih berbahagia, memberi atau menerima? Benar nih. Benar? Nah kalau benar sesuai firman Tuhan. Tapi ada yang ngomong enggak Pak, lebih berbahagia menerima daripada apa? Nah makanya nggak pernah menerima. Karena tidak dilakukan firman Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada apa? Nah, artinya saudara, waktu kita memberi kita bahagia. Sekaligus kita melakukan hukumnya Tuhan. Waktu kita memberi, pasti suatu saat kita akan itu, makanya kita berbahagia. Tapi kalau kita ganti kalimatnya, lebih berbahagia menerima daripada memberi, maka kita tidak pernah apa? Menerima. Baik ya Tuhan itu ya. Baik sekali. Makin banyak memberi, makin bahagia kita. Jadi kalau ditanya Pak Gede, apa yang membuat hidupmu berbahagia? Memberi. Pak Gede selalu kok memberi ya. Nah maaf, jangan konotasinya uang saja. Memberi bukan konotasinya uang saja. Memberi perhatian, memberi nasihat, memberi waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan senyum. Itu bahagia kita. Coba kalau saudara melihat orang semua wajahnya seperti kates mau pecah, itu obatnya cuma satu. Shalom, shalom, giginya kelihatan tidak? Shalom. Saya sampai melatih, sekarang gigiku tak kelihatan terus. Ketemu inak-inak, shalom. Walaupun kadang-kadang hatiku di sini masih ada sesuatu kan, saudara kan? Ada sesuatu tekanan. Tapi karena ketemu sama Inak dan Amang di tempat ini, shalom. Menunjukkan apa? Setidak-tidaknya aku memberi senyum kepada orang lain. Jadi saya tiba-tiba ingat ya, beberapa tahun lalu saya tinggal di apartemen di Jakarta, di rumah anak gitu. Pagi-pagi saya lari, ada jogging tracknya di situ. Saya lari-lari, ketemu dengan pemuda saudara. Wajahnya itu menunjukkan wajah yang sangat berat hidupnya saudara. Putaran pertama senyum, saya kasih senyum. Saya bilang selamat pagi. Lari lagi. Putaran kedua ketemu lagi karena kan berputar
berputar-putar di situ saja, saudara. Saya bilang, selamat pagi. Masuk, begitu saudara. Ini susah. Saya menuju putaran ketiga, saya sudah berbahasa roh. Semua roh yang mengikat untuk tidak bisa dia berbahagia, aku patahkan dalam nama Tuhan itu. Ketemu yang ketiga lagi, putaran ketiga ketemu. Saya bukan lagi mengucapkan selamat pagi. Shalom kok. Shalom. Akhirnya dia ikut di belakang saya. Aku ikut pokoknya. Dia ikut di belakang saya, saudara. Habis itu saya duduk sama-sama ngobrol-ngobrol. Akhirnya Tuhan, betul dia susah. Makanya kalau ketemu orang yang lagi wajahnya kayak kates pecah, jangan bilang begitu. Ngeri kali, jauhi kau itu. Tidak. Kita bisa memberi senyum, perhatian. Dia butuh itu. Dia nggak butuh duit, ini dia orang kaya, saudara. Jadi jangan kalau memberi itu konotasinya apa? Duit. Tidak. Apalagi asal kolektan di sana tuh yang menyambut tamu Allah datang ke tempat ini. Nah, mesti belajar itu senyum lebar-lebar. Bila perlu setiap hari berkata, senyumku ini sudah indah apa belum? Nah, salamanku ini hangat atau tidak? Kan begitu, saudara. Nah, latihan itu. Ya, kalau suami latih, istri disalami disenyumi. Latihan, saudara. Supaya pada waktu nyambut, saudara. Jadi intinya apa, saudara? Satu, hidup bersandar kepada apa? Karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ini banyak contoh. Nuh itu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, sehingga Nuh itu terhindar dari namanya kematian karena air bah. Betul ya? Kemudian ada lagi yang dapat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Yakub, saudara. Saya kalau sebut Yakub, ada di jemaat yang berkata begini, Pak, itu Yakub itu kan pembohong itu. Bagaimana caranya kalau dia dapat kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah? Memang betul dia itu pernah berbohong, saudara. Ya, semua orang dibohongi sama si Yakub ini. Tapi setelah dia berubah menjadi Israel, di situ kasih karunia Tuhan melimpah-limpah pada si Yakub ini. Yakub tidak lagi jadi pembohong. Yusuf dapat kasih karunia Tuhan melimpah. Harusnya Yusuf ini mati. Tapi apa? Dimasukkan ke sumur kosong. Hidup lagi kan, saudara? Tidak mati dia. Dijual kepada kaum Ismail. Waduh, sepertinya makin jauh dari kesuksesan. Kemudian dijual lagi kepada Potifar. Dapat kasih karunia Tuhan, dipercaya jadi penguasa atas rumahnya si Potifar. Difitnah lagi sama istrinya Potifar, masuk penjara. Waduh, makin jauh lagi dari kesuksesan. Tapi masuk penjara dipercaya oleh kepala penjara. Dia mendapatkan kasih karunia. Dia titip kepada juru minum raja. Nanti kalau kamu menghadap raja, tolong beritahu dong, aku ini loh teman kamu. Lupa semuanya, saudara. Ya lah, sehingga apa? Dilupakan. Saudara, kadang-kala begitu hidup kita kan, dilupakan orang-orang. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tepat pada waktunya Tuhan, kasih karunia-Nya diwujudkan dalam hidup kita. Seperti Yusuf. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi mangku bumi di Mesir, saudara. Karena kasih karunia. Daud mendapat kasih karunia. Nah, termasuk yang khotbah ini juga dapat kasih karunia. Orang Bali yang menyembah berhala sekarang menyembah Yesus Kristus. Dulu aku tidak menerima anugerah keselamatan, sekarang saya menerima anugerah keselamatan, saudara. Wah, kasih karunia-Nya besar sekali. Kalau aku tidak terima Yesus, seperti apa jadinya ini sekarang? Tidak pernah kupikirkan itu. Tapi ketika aku menerima kasih karunia, hidupku berubah. Katakan amin. Tapi yang kedua adalah berintegritas. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan.
Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami mengatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, yang kedua ini adalah integritas. Integritas itu apa? Apa yang ada di mulut sama dengan yang di pikiran, sama dengan yang ada kita lakukan. Itu sederhananya begitu integritas. Masih ingat gak ya? Saya tuh masih ingat betul. Orang tua saya tuh menasihatkan begini. Gede kalau kamu nanti besar, ingat ya pesan ibu, pesan bapak, kamu harus jujur dalam bekerja. Kamu harus tulus dalam bekerja. Kamu harus rajin dalam bekerja. Kamu harus berbagi dalam bekerja. Semua di situ. Ternyata saya baru tahu integritas. Setelah belajar integritas itu dan mempraktekannya, itu kan kejujuran, ketulusan itu semua ada di dalam integritas. Nah, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang berintegritas. Termasuk Tuhan sedang mencari penggantinya Pak Joko. Seandainya kalau saudara masuk partai, kemudian melamar untuk menggantikan Pak Joko Widodo, siapa tahu. Tapi harus berintegritas, ini saudara. Karena sekarang Tuhan sedang mencari orang-orang yang berintegritas. Jangankan Tuhan, saudara, perusahaan-perusahaan besar di dunia ini mencari pemimpin-pemimpin puncaknya. Urutan yang pertama adalah orang-orang yang berintegritas. Dalam bahasa Inggrisnya, the man of integrity. Jadi mereka itu mencari pimpinan puncaknya adalah orang-orang yang berintegritas. Bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang pandai, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi orang yang berintegritas. Beberapa minggu lalu atau bulan lalu, salah satu konglomerasinya dunia namanya Max Elon. Pernah dengar ya? Yang menciptakan itu loh, pesawat ulang-alik ke angkasa gitu ya. Itu sedang menerima seorang karyawan usianya 14 tahun. Usia 14 tahun sudah lulus universitas. Tapi dia mau kerja. Ini karyawan, ini anak usia 14 tahun ini sudah melamar di 98 perusahaan, semua nolak. Siapa yang mau menerima anak 14 tahun? Tapi Max Elon ini menerimanya. Karena dia apa? Dia ahli programmer untuk pesawat kolang-kaling, saudara, keluar angkasa. Jadi diterimalah, dijadikan dia kepala Departemen Pesawat Kolang-kaling dari bumi keluar angkasa, saudara. Umur 14 tahun. Terus di situ disebutkan gaji minimal 1 tahun 2 miliar. 2 miliar kalau dijadikan beli kerupuk kira-kira berapa ya? Anak 14 tahun sampai orang tuanya dipanggil. Bapak ibu ini memang sengaja memperkerjakan anakku yang 14 tahun. Enggak, dia saja yang mau bekerja. Saya tidak pernah memaksa dia untuk bekerja. Tapi anak ini yang 14 tahun, anaknya pintar sekali, 14 tahun sudah tamat universitas, saudara. Nah, tapi saudara, saya ngomong begini, maksudnya apa? Anak ini sangat berintegritas, saudara. Tapi jangan paksa anak saudara 14 tahun lulus universitas. Bisa gila semua. Ya, coba 14 tahun kira-kira ada di mana itu ya? SMP atau SMA ya? Nah, SMP. Kalau normalnya begitu, saudara. Tapi jangan 14 tahun SD kelas 2 seumur hidup, jangan bukan. Ya, tapi anak ini memang beda. Luar biasa ya. Saya membaca begitu luar biasa. Tapi sebenarnya Max Elon melihatnya apa? Ini anak sangat berintegritas. Makanya dijadikan dia pemimpin kepala departemen pesawat kolang-kaling keluar angkasa. Saya juga nggak ngerti gimana cara kerjanya, saudara.
Gimana pikirannya saya juga nggak ngerti. Nah, saudara, itu jadi ke depannya ini kalau kita mau berhasil, mari kita membangun gaya hidup berintegritas. Ya bukan berarti kita sudah sempurna, belum, tapi kita bangunlah gaya hidup ini, saudara. Tapi yang ketiga, bersedia diterangi hatinya. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit apa? Terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, saudara. Saudara, kenapa hati kita perlu diterangi oleh Roh Kudus? Karena hati kita dulu, sebelum kita bertobat, hati kita ini dipandang oleh Tuhan jahat. Betul tidak, saudara? Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Alkitab juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan itu artinya karaktermu itu loh, dari hatimu itu loh. Tidak mungkin karakter baik hati jahat, tidak mungkin. Karakter baik hati juga apa? Baik, saudara. Nah, hati mesti diterangi oleh Roh Kudus, karena memang dari awalnya setelah manusia jatuh dalam dosa itu jahat hatinya. Apa buktinya? Alkitab mencatat Kain membunuh saudaranya sendiri, Abel. Saul mengejar-ngejar namanya si Daud itu, berkali-kali mau dibunuh. Kenapa? Karena iri hati, saudara. Dan masih banyak lagi. Jadi hati ini perlu diterangi oleh Roh Kudus, supaya hidup kita itu selalu dituntun oleh Roh Kudus. Kalau hati kita dituntun oleh Roh Kudus, kira-kira kita berhasil atau gagal, saudara? Berhasil. Mengapa berhasil? Karena Roh Kudus akan menuntun kita seperti yang firman Tuhan katakan. Tuhan mempunyai masa depan yang penuh harapan. Roh Kudus akan memimpin saudara kepada masa depannya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga masa depan saudara dan saya masa depan yang penuh harapan, yang penuh keberhasilan, yang penuh keberuntungan. Itulah masa depan kita. Jadi jelas ya, untuk kita berhasil di dalam Tuhan, bersandarlah kepada kemurahan Tuhan. Bangunlah gaya hidup yang berintegritas dan berdoalah selalu supaya hati kita diterangi oleh Roh Kudus. Saudara siap diterangi oleh Roh Kudus? Saya berdoa seluruh jemaat di tempat ini berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Tapi hati kita diterangi oleh Roh Kudus. Sebab itu saya katakan sama Pak Eko, nanti saya berdoa supaya Tuhan mengurapi setiap saudara. Saya hanya petugasnya Tuhan saja untuk melepaskan urapan itu, supaya melalui urapan itu hati kita diterangi setiap waktu oleh Tuhan, sehingga setiap waktu kita dituntun oleh Tuhan menuju ke rencananya yang dahsyat itu, saudara. Mari. Ya, siap, kita akan naikkan pujian ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima pengurapan dan persiapkan juga niatnya. Kita akan naikkan pujian ini. Bantu pada posisi dari